Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadhi burhanuhu al-mabsut fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil 'aqd wa tanfariju bihil quraba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka kita yang selalu hadir ke undangan-undangan yang kita diundang di dalamnya, kita hadir melangkahkan kaki kita, maka sungguh kita itu sedang melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan mereka adalah orang-orang yang menyambung apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Maka hakikatnya kita malam hari ini menyambung apa-apa yang diperintahkan Allah untuk disambung, yaitu menyambung silaturahmi. Silah artinya menyambung, rahim kasih sayang di antara kita. Maka pertemuan badan ini diharapkan dapat bertemu hati di antara kita. Percuma ketemu badan tapi hatinya nggak saling ketemu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang saling berkasih sayang, maka dia disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, maka apapun yang kita minta diberikan oleh Allah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan sering kumpul-kumpul. Nah, maka kumpulnya kita ini adalah silaturahmi. Dikatakan bahwasanya celaka, musibah orang yang di dalam hatinya nggak ada rasa kasih sayang. Dia keras hati, ya, dia cemberutan, jarang senyum. Allah menegur Nabi Muhammad, wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Jika engkau hai Nabi Muhammad yang gantengnya luar biasa itu, jikalau Nabi Muhammad aja dalam dakwahnya faddan, ya, cemberutan, ghalidhal qalbi, keras hati, lang faddu min haulik, maka manusia akan menjauh dari Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad yang ganteng kayak gitu aja kalau suka cemberut, gak senang senyum, maka dijauhi oleh orang-orang di sekitar, apalagi kita. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, kita sedang saling bersilaturahmi. Ketahuilah kita manusia adalah makhluk sosial, butuh kepada bantuan manusia lainnya. Kita tolong menolong, gotong royong, hidup bersampingan. Itulah kita makhluk sosial. Oleh karena itu jangan sampai kita punya penyakit hati. Apa penyakit hati diantaranya? Hasud. Apa itu hasud? Seneng ngelihat orang lain susah dan kita tuh merasa susah kalau ngelihat orang lain senang. Kalau ada kabar tetangga kecelakaan, alhamdulillah kata dia. Ya. Tapi kalau ada orang beli motor baru, dia tuh nggak enak hati, senep hatinya. Maka itu namanya hasud. Nabi Muhammad diajari oleh Allah, ya Allah, qul, katakanlah ya Nabi Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah, pencipta waktu subuh, di akhir ayat, min syarri hasidin idza hasada.
Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Min syarri, dari kebusukan, kejelekan, kehinaan, kejahatan. Hasidin, seorang penghasut. Idza hasada, ketika dia sedang menghasut. Ketika orang penghasut ini iri dengki kepada kita, maka kita tuh jadi nggak enak. Maka ya Allah, jauhkan kita dari orang-orang yang hasut. Terlepas daripada itu, jangan sampai kita hasut dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan teman sahabat kita. Jangan sampai kita hasut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Orang kalau ada hasut dalam hati, dia akan saling sikut. Kalau pekerjaan cari nafkahnya sama, maka dia nggak seneng kalau ada saingan di kanan kirinya. Di kampung buka warung, tetangga dapat berapa hari ikut buka warung, sakit hati nggak? Kalau sakit hati berarti hasut. Ya. Kita di rumah, teras rumah jualan ikan, dapat berapa lama ada tetangga juga jualan ikan, sakit hati. Itu hati-hati itu. Ya. Dunianya bukan dunia cari uang, tapi dunia beban. Kalau kita anggap dalam kehidupan ini adalah beban, maka makin banyak yang jual ikan, makin kita merasa ringan bebannya. Makin banyak yang buka warung, berarti makin apa? Makin ringan beban kita jualan. Begitu. Niatnya bukan dunia cari uang. Kalau niatnya cari uang, ada saingan yang pekerjaannya sama sesuai dengan keahlian kita, kita hasut. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, dalam hidup bertetangga saat ini kita harus menyambung kasih sayang di antara kita. Jangan pandang saudara kita dengan pandangan penuh kehasutan dan kedengkian. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita juga dilarang namanya kepo. Apa Bu kepo? Pengen tahu urusan orang. Ya, nanyanya macem-macem. Tujuannya apa? Pengen tahu informasi terkini. Itu namanya kepo. Bahasa Arabnya fudul. Ya, fudul. Pengen tahu urusan orang. Maka kalau ya orang Indonesia nanya basa-basi. Ya, kalau ketemu nanya kabar dan lain sebagainya. Tapi orang Yaman sana mereka nggak seneng kalau ditanya. Apa? Umurnya berapa? Ini biasanya yang sering nanya umurnya berapa nih yang lebih tua. Ya. Umurnya berapa? Kelihatannya masih muda kan gitu ya. Nanti kalau disebut umurnya lebih muda, dia seneng yang nanya. Oh, berarti kamu tuh di bawah saya, gitu maksudnya mah. Ya. Jadi nanya umurnya berapa nggak boleh. Udah nikah apa belum? Anaknya berapa? Ya, betul ya. Ini kalau udah punya anak nih, makmur hidupnya, masih ditanya, udah punya cucu belum? Betul atau tidak? Apalagi momennya momen lebaran, kan begitu. Maka nanya macem-macem itu nggak boleh, nggak bagus akhlaknya. Apalagi nanya, ada ibu jalan, tetangga nanya, Bu, mau kemana Bu? Kalau kita kan basa-basi ya, tapi kalau budaya di Yaman nggak bagus nanya begitu. Terserah orang dong mau jalan kemana. Aku pengen tahu aja pengen kemana. Ya. Ada orang di majelis. Di kanan kiri, di kiri kita. Dia batuk. Aduh Pak, sakit apa Pak? Nanya. Kalau Indonesia mah basa-basi budaya kita. Ditanya gitu. Bukan akhlaknya. Bukan sopannya. Tapi orang Yaman kalau ada yang nanya nih. Sakit apa? Mereka seneng luar biasa. Bib katanya marah, tapi kok seneng? Oh iya, mereka marah karena bukan adabnya, tapi mereka seneng. Kenapa? Karena mereka yakin tidak ada di Yaman sana orang bertanya engkau sakit apa, kecuali yang nanya setelah dijawab apa penyakitnya, dia berani nanggung biaya pengobatan sampai sembuh. Ya Pak ya? Lah kita sakit apa? Ini jantung bocor. Oh bocor. Udah habis itu ditinggal. Ya. Tapi orang sana tanggung jawabnya gitu. Ada maksud mau nolong, mau sedekah, mau ngasih hadiah. Lah kita cuma basa-basi. Intinya dalam forum silaturahmi jangan biasa kita kepo. Ya, fudul, pengen tahu urusan orang. Biarkan orang mempunyai kawasan privatnya, pribadinya masing-masing.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Termasuk juga adalah apa? Jangan tamak apa yang ada di tangan orang. Ya, jangan gampang minta. Ada nggak di sini yang suka minta-minta? Jangan gampang minta-minta, tapi harus banyak ngasih. Tapi kalau dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih ya sudah. Jangan minta. Jadi kita jangan biasa tamak apa yang ada di tangan orang. Selain minta-minta, jadinya apa? Kalau nggak dapat, kecewa. Ya, kebiasaan itu juga adalah kebiasaan orang-orang yang hasut. Nggak seneng sama apa yang ada di tangan orang. Dia pengen juga punya begitu. Ya, engkau doa kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau kasih kepadanya, kasih juga kepadaku ya Allah. Amin. Itu namanya senang. Ya, maka malaikat juga ngasih kepada kita. Mengaminkan apa yang kita minta. Hadirin hadirat rahimakumullah. Poin berikutnya nasihat dalam forum halal bihalal ini adalah jangan ngikuti gaya hidup orang. Jangan ngikuti gaya hidup orang. Kadang kita tuh mata nggak sengaja ngelihat gaya hidup orang. Gaya hidup tetangga kayaknya mewah, hedon begitu ya. Kita jangan ngikuti gaya hidupnya. Kalau ngikuti gaya hidupnya, hidup kita susah. Kenapa? Karena qanaahnya berkurang. Menerima apa adanya berkurang. Ada tetangga modelannya kalau mau masak sayur sop, itu sayurnya belinya di mall. Ngitungnya per ons. Ibu belinya di mall atau di mana? Oh, ada yang di pasar, ada yang lebih bawah lagi di warung, ada yang di tukang sayur, kan begitu. Kalau kita punya kebiasaan belanja sayur di tukang sayur, jangan ngikuti gaya hidup orang yang belanja sayurnya di mall, di supermarket. Jelas atau tidak? Kalau dalam forum musyawarah semacam ini, forum pengajian semacam ini, mungkin ada forum arisan, ya, arisan boleh, nggak apa-apa. Kok ada ibu-ibu bawa tas yang mahal itu loh? Ini ngomong-ngomong ada yang bawa nggak sekarang? Ya, ada yang bawa tas mahal. Ibu kepancing pengen juga tas modelan begitu. Nanya harganya berapa, nanya belinya di mana. Oh, jangan kepancing, jangan ngikuti gaya hidup orang. Kalau perlu besok ibu bawa apa bu? Itu bawa kantong kresek itu loh, yang kena angin mabur tuh ya. Iya, begitu. Itu baru nggak kepancing. Kenapa? Kalau punya model pak, istri, bini, punya modelan yang gampang kepancing dengan gaya hidupnya orang, yang susah suaminya. Betul atau tidak? Akhirnya mulai ada kebiasaan baru, seneng minjem. Buat nyicil. Belinya nggak kontan, nyicil dia. Duitnya dapat dari mana? Suami nggak dapat. Dapat minjem. Minjem tuh, iya utang. Ya. Pinjaman online tuh apa tuh namanya? Ada di pesisir sini pinjol. Nggak ada. Alhamdulillah. Iya. Kalau ada yang nawar-nawarin uang, jangan tergiur. Ini yang model gampang tergiur ini yang ngikuti gaya hidup orang. Yang ngelihat apa yang ada di tangan tetangga pengen juga. Akhirnya terjerat oleh pinjol. Halal, hutang piutang boleh, mau offline nggak ada masalah. Yang jadi masalah pinjam 1 juta, baliknya kudu 1.200.000. Betul atau tidak? Dipikir 200 gampang lah. Masalahnya riba, jadi nggak berkah. Jangan sampai kebiasaan ini menjadi tradisi di sebuah kampung sehingga gali lobang, tutup lobang. Ya. Anak mudanya ngelihat emaknya sering pinjol, dia juga pengen pinjol. Tapi anak muda lebih terjerat, lebih jauh. Ada namanya judi online. Iya, punya HP Android, main judi online, dipikir bakal kaya. Taunya bingung bayar dari mana, akhirnya kepinjol. Akhirnya pinjol, hayo judi online, hayo. Ada di sini yang judi online. Ada yang ngomong enggak, ada yang ngomong banyak tuh gimana coba? Nah, hadirin hadirat rahimakumullah.
Kalau pasangan kita ini sering pinjol, yang susah suaminya. Betul ya Pak ya? Dikasih uang belanja, bukannya buat masak, dia bayar buat cicilan tas. Susah jadinya. Jadilah istri yang solehah. Lihat istri solehah, Bu. Ibu hariannya berapa? Nafkahnya, belanjanya sehari berapa? 20. Ada yang 50, ada yang 20. Masya Allah, istri soleha ini sehari 50.000. Ini udah paling gede ya, 50.000. Berarti 1 bulan itu 1,5 juta. Iya kalau dapat dari lakinya ya Bu ya. 1,5 juta. Cerdasnya luar biasa. Dia harus menyiapkan makan, sarapan, makan siang, makan malam buat semua kepala yang ada di rumahnya. Dirinya, suaminya, anaknya 3. Anggap anak 3. Total 5, artinya 5 kepala makan sehari 3 kali 15 porsi. Dikali berapa tadi? Sebulan. 15 porsi sehari 450 porsi. Soleha nggak kira-kira? Gamesnya dia nih, games permainannya ibu-ibu di sini. Gimana caranya 1,5 juta ya dibikin jadi 450 porsi? Hebat nggak itu? Luar biasa. Tuh Bu, kalau nemu mantu perempuan, dapatnya ipar yang modelnya gampang ngutang, bisa kayak gitu? Gak bisa ya Bu ya? Gak bisa. Yang ada malah ngamuk lagi, minta duit lagi, nggak cair-cair, akhirnya pinjol lah dia. Ya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, bapak-bapak bersyukur ibu-ibunya soleha semua, tahan diri, nggak mau pinjol, nggak gampang kehasut oleh tetangganya, dia nggak gampang tergiur dengan apa yang ada di tangannya orang, nggak pengen beli barang-barang mahal. Dia ngolah uangnya dengan sedemikian rupa, apalagi dapat berapa tahun ada yang sakit di rumah. Suaminya kebingungan uangnya dari mana. Tiba-tiba nih istri soleha ngeluarkan celengan tabungan setelah berapa tahun. Ini Pak ada 10 juta. Soleha nggak model begitu Pak? Soleha, mama nabung dari mana? Yaitu kapan ada sisa 1,5 juta, mama tabungin, mama golang, tabungin. Sehingga ini uangnya. Soleha model begini, sorga nggak kira-kira? Sorga, tabungan punya. Masak bisa, ya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, seandainya seorang istri itu paham apa yang ada di dalam rumahnya suami, maka nilai pahalanya sama dengan umroh sempurna. Nggak usah umroh Bu, umrohlah di rumah ibu sendiri. Ada cerita Siti Khadijah, seorang janda kaya raya usia 40 tahun, melamar pekerjanya sendiri. Siapa? Nabi Muhammad, umur 25 tahun. Terjadilah walimatul urush, pesta pernikahan yang luar biasa. Datang nih teman-temannya Siti Khadijah yang kaya raya. Teman-temannya Siti Khadijah yang kaya itu ngomong ke Siti Khadijah, beruntung kau Khadijah, udah jadi pengantin. Ya, beruntung kau Khadijah dapat suami yang masih yang masih muda. Mulai besok Khadijah, engkau mulai dapat bersenang-senang dengan seorang yang namanya Muhammad. Dengar itu Siti Khadijah marah. Mukanya merah. Siti Khadijah jawab, teman-temanku, aku niat dengan Nabi Muhammad, nikah dengan Nabi Muhammad, tujuanku bukan agar aku Khadijah dapat bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi tujuanku adalah bagaimana Nabi Muhammad mulai besok dapat bersenang-senang dengan kehadiranku. Tujuan nikah nyenengkan pasangan, bukan jadi beban buat pasangan, bukan. Tapi gimana tiap hari saya harus nyenengkan istri saya. Istrinya juga cerdas. Karena hadir pengajian ini, gimana tiap hari mulai besok saya nyenengkan suami saya. Kira-kira suami saya senangnya kayak apa? Saya lakukan itu. Itu namanya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tidak saling nuntut, tapi melaksanakan kewajiban masing-masing. Bu, ibu, nyuci piring enak mana? Pengen sendiri apa disuruh sama suami? Enak mana? Enak mau sendiri. Ya, lagi kiang, lagi semangat nyuci, enak nyucinya. Tapi kalau udah suaminya nuntut, dapur berantakan, beresin sana. Dikerjain. Tapi
ada mengkelnya ya Bu ya. Itu namanya saling nun. Maka dalam rumah tangga jangan saling nun. Fokus sama kewajibannya masing-masing. Hadirin hadirat rahimakumullah, gampangnya gini loh dalam rumah tangga. Bu, Ibu wajib masak nggak? Kalau nyapu, ngepel, nyuci piring, nyikat WC, Ibu istri apa pembantu? Mulai mikir dia, nyikat WC mulai mikir. Loh, pembantu tuh tiap bulan digaji nggak? Digaji. Ibu digaji nggak tiap bulan? Yang benar. Luar biasa, lebih hebat dari pembantu, gratisan ini. Nggak usah bayar ya Bu ya. Makanya apa? Istrimu bukan pembantumu, tapi permaisuri di dalam istanamu. Maka dalam Islam, syariat Islam dikatakan istrimu tidak wajib masak, istri tidak wajib nyuci piring, istri tidak wajib ngepel. Loh, kata syariat Islam yang wajib ngeberesi rumah tuh yang punya rumah. Istri mah cuma numpang ya Bu ya. Ketat, tapi masya Allahnya di Indonesia menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan salinglah kalian tolong menolong alal birri atas kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan, termasuk albir kebaikan adalah dalam membina keluarga samawa sakinah mawaddah warahmah. Maka ada tolong menolong. Istri ngelihat suaminya capek pulang kerja, udahlah Pak, mulai besok nyapu ngepel masak biar mama. Maka setiap debu yang dibuang oleh ibu dari rumahnya suami, setiap debu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap piring yang dicuci bersih nyenengkan suami, maka pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya istri yang tiap hari itu kerjaannya gasar geser sofa? Tuh sofa minggu sekarang ada di sana, minggu depan udah ganti ada di sana. Pot itu, pot bunga dipindah lagi ke sana. Sampai suaminya heran, tiap minggu masuk rumah berasa kayak masuk rumah orang. Kenapa? Ganta-ganti terus. Kira-kira betah nggak Bu gitu suaminya di rumah? Betah. Tapi kalau ada piring kotor seminggu di situ terus gak gerak-gerak ya. Sumpah nggak kira-kira Pak? Sumpah. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, jangan saling nuntut tapi laksanakan kewajiban masing-masing. Bahasa kasarnya begini loh ya. Bu, Ibu, nih Pak dengarkan. Kalau istri Bapak ini yang soleha ini kok sakit, kata syariat Islam Bapak gak wajib ngasih obat. Gak wajib ngasih. Kok istri Bapak masuk rumah sakit, biaya membengkak sampai jutaan, Bapak nggak wajib ngebayarin. Jelas ya Pak ya? Lah Bib, ini saya sakit gimana Bib? Ya. Maka dalam syariat Islam, jika engkau menemukan istrimu sakit, maka tugas suami adalah pulangkan istrimu ke rumah orang tuanya. Gimana Bu, siap dipulangin? Pokoknya muka kelihatan pucet dikit Pak, pulangin Pak. Ya. Tapi kan Masya Allahnya di Indonesia apa? Saling tolong menolong. Si papa pagi mau berangkat kerja, ngelihat mukanya mama agak pucet, ditanya, mama pucet, geleng dia. Takut dipulangin dia. Ya. Sorenya si papa pulang, nggak lupa mampir ke apotik, pulang bawa obat. Udah biasa sih sakit begitu, maka obatnya udah tahu, dikasih obat, dibelikan bubur, maka pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi suaminya tadi. Nggak ada kewajiban suami ngerawat istrinya yang sakit. Apalagi model baru nikah, baru ketahuan nih sakitnya begini, sakitnya begitu. Jadi kayak beli kucing dalam karung. Pulangkan kata syariat Islam, hak khiyar, balikan dia ke orang tuanya. Nggak wajib. Ya. Tapi Masya Allahnya tolong menolong. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita dalam kehidupan bersosial ini kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan tidak menjadikan beban bagi pasangan hidup kita, tapi berusaha meringankan beban mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, namanya kita Pak kayak ikan hidup di tengah laut. Ikan ya tiap hari ketemu air. Ikan tiap hari minum air. Kayak kita tiap hari tinggalnya di dunia. Tiap hari ketemu
dunia. Maka wajar kalau kita cari nafkah, cari dunia. Apakah kita cinta dunia? Belum tentu. Karena kita bagikan ikan yang butuh air. Ada ikan di dalam kolam renang, kelepek-kelepek mati kehausan. Ada? Nggak ada. Maka boleh kita cari dunia ini. Boleh cari nafkah, cari rizki. Sebanyak-banyaknya boleh, nggak ada masalah. Tapi ada rambu-rambunya. Kalau ditanya rizki itu apa sih? Ada sebagian kita mikir, oh Bib, rizki itu uang. Uang itu rizki. Hari ini nggak dapat uang, berarti hari ini nggak dapat rizki. Itu rizki. Bukan. Rizki itu apa kata Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Sofatiz Zubat, warizku ma yanfa. Dan rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Segala sesuatu yang bermanfaat. Pokoknya manfaat buat kita, maka namanya rizki. Ini minum buat Habib ya. Alhamdulillah. Ini ada mereknya tuh. Habib mau tanya, yang beli air Habib? Bukan. Yang nyimpen airnya habis dibeli Habib? Bukan. Yang naruh di depan sini Habib? Bukan. Tapi yang minum siapa? Habib. Berarti itu namanya rizkinya Habib. Tapi apakah air sisa yang ada ini adalah rizkinya Habib? Belum tentu. Mungkin ada kucing loncat, jatuh, tumpah. Belum rizki. Rizki adalah bukan apa yang menjadi milikmu, tapi rizki adalah semua yang bermanfaat bagimu. Kapan bermanfaat bagi kita? Itu namanya rizki. Loh, hari ini kita dapat pencerahan tentang tadi beberapa hukum ilmu. Kita dapat taufik inayah dari Allah, maka itu rizki. Keluarga kita di rumah sehat semua, rizki. Anak kita sekolah pada tinggi, rizki. Ya, rizki itu bentuknya macam-macam. Tidak hanya uang. Ya, maka berusahalah bermanfaat dengan rizki, jangan berusaha memiliki rizki. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dalam bekerja ayo kita jadi orang yang profesional, yang jujur, amanah, dapat dipercaya. Sehingga atasan kita akan menilai kita dengan nilai yang tinggi. Orang yang profesional, disiplin, tepat waktu. Ya. Nah, Al-Habib Abdullah bin Aulil Haddad dalam gubahan syair Imam Haddadnya yang rotib Haddadnya barusan kita baca tadi, itu beliau mengatakan la yakturu hamuk ma guddir yakun. Jangan engkau bikin sumpek dirimu urusan rizki, karena yang sudah menjadi rizkimu pasti akan datang kepadamu. Kalau udah rizkinya kita nggak bakal kemana Pak. Tapi jangan juga jadinya, ini masjid apa namanya? Nurus Salam. Di Masjid Nurus Salam sudahlah, kalau udah rizkinya kita mah jadi rizkinya kita. Akhirnya duduk aja di Masjid Nurus Salam etikaf. Berharap ada nasi kotak, nasi kuning kotak datang. Ya, duduk aja dia tasbehan. Ada datang rizkinya? Nggak bakal. Kenapa? Karena Allah ciptakan dunia dengan sebab dan akibat. Mau dapat akibat rizki, kerjakan sebabnya. Apa sebabnya? Ada 3. Mau gampang cari nafkah? Kerjakan sebabnya, ada 3. Nomor 1 doa. Nomor 1 doa. Lihat tuh orang sholat duha. Doanya, ya Allah kalau rizkinya di langit, turunkan. Kalau rizkinya di dalam bumi, keluarkan. Kalau rizkinya jauh, dekatkan. Kalau rizkinya sedikit, perbanyak. Kalau rizkinya haram, jadikan halal. Kalau rizkinya sudah banyak, udah halal, jadikan berkah ya Allah. Doa yang komplit, minta yang banyak. Ya. Sudah doa selesai, nomor 2, ikhtiar. Apa ikhtiar? Usaha. Seorang laki-laki setelah statusnya menjadi suami setelah akad nikah di pagi hari, maka mulai siangnya sampai seumur hidupnya dia wajib nyari kerja. Kok ada laki-laki belum nikah, urusan dia mau nganggur mau enggak. Tapi kalau sudah nikah dia wajib kerja. Haram namanya pengangguran. Jadi mulai besok nih yang pengangguran kerjanya jangan tidur minta kopi. Mulai besok banyak nih kerjanya, nyapu, ngepel ya Bu ya. Jadi walaupun nganggur masih banyak kerjaannya. Tapi kata Nabi apa? Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan urusan rizkinya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi.
Kalau ada laki-laki nganggur, banyak waktu kosongnya di rumah aja, salah. Mau dapat rizki, umur panjang, sehat walafiat, main sana ke rumah tetangga, main ke rumah teman lama, main ke rumah besan, main ke rumah ipar, main ke rumah teman sahabat. Maka niscaya kata Imam Ibn Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam yang biasa dikaji oleh guru kami Buya Yahya setiap malam Selasa di At-Taqwa, Ibn Athaillah mengatakan, maka berkat silaturahmimu engkau akan bertemu dengan orang yang di dalam hati orang yang engkau temui itu akan timbul ba'is. Apa itu ba'is? Dorongan kuat ingin menolong sesama. Ada kerentekan, ya Allah, kesian orang ini, udah datang ngobrol, pulang deh. Bertamu niatnya bukan minta makan ya. Bertamu niatnya bukan minta duit, ngobrol, ya nanya kabar, ya basa-basi, habis itu pulang. Ya, jangan ada udang di balik batu, maka Allah akan timbulkan ba'is di dalam hati orang yang kita temui yang pasti akan menawarkan pekerjaan atau meminta keahlian kita agar gunanya nanti kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala lewat orang yang kita temui. Poinnya adalah banyak kumpul bareng orang, lihat orang-orang sukses. Orang sukses, kapan dia masuk mobil di belakang, dia kerjaannya nelpon nomor kontak yang ada di handphonenya. Kan kita kan kalau nelpon orang kalau ada butuhnya aja ya Bu ya. Kalau nggak butuh ngapain kita telepon? Oh enggak. Orang kaya tuh kerjaannya kapan duduk di mobil belakangnya disupirin sama supirnya, dia langsung nelponin orang. Ah ini siapa nih telepon? Halo assalamualaikum. Gimana? Bekhair. Gimana kabarnya? Begini lagi di mana ini? Telep. Selesai. Begitu. Maka setiap orang yang kita telepon merasa apa? Ya Allah, fulan bin fulan masih ingat sama ana. Ya. Ternyata keadaan dia lagi susah. Sudah saya tolong besok saya telepon balik. Saya datangi rumahnya. Penuh berkah. Kunci kesuksesan saat ini Pak adalah jaring laba-laba. Kalau tahu laba-laba, kakinya banyak itu. Dia punya rumah kayak jaringan begitu. Maka makin banyak jaring laba-labanya, makin gampang suksesnya. Makin banyak ranting pohonnya, makin gampang suksesnya. Maksudnya apa? Makin banyak temennya, maka makin gampang engkau mendapatkan rizki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalin hubungan dengan banyak orang, senyum, ya, pandangan dengan pandangan rahmat, penuh kasih sayang, tanpa ada hasut, tanpa menginginkan apa yang ada di tangannya orang, sehingga engkau menjadi makhluk sosial yang betul-betul bermanfaat dan diridai oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seorang suami harusnya jangan hanya berharap dari satu jalan rezeki. Ya, kalau dia berharap hanya dari ngajar misalnya, yang digaji tiap bulan, maka kalau lembaga yayasan itu mengundurkan gajinya 5 hari, dia jadi sumpah. Aduh, gajinya telat 5 hari. Sumpah nggak Pak? Sumpah. Tapi apa? Minimal paling sedikit loh minimal ya. Engkau punya 10 jalan pemasukan. Pagi ngajar, siang dia ngegojek. Ini contoh. Sore dia warungan depan rumahnya. Ya, sambil jualan es batu sudah 4 tuh. Maghrib dia buka les komputer karena ahli komputer. Malam dia buka les bahasa Inggris. Ya, wah kurang apa? Kalau perlu sore itu sambil jual gado-gado. Ya. Hebat begitu. Jadi kalau malam berbaring diranjang sama istri sambil ngide-ngide. Kira-kira Pak kita nih, kira-kira Pak kita kerjanya apa lagi ya? Nanti mama bantu-bantu deh. Begitu cerdas. Kalau ada 2 jalan rezekinya ketutup, gaji di PHK dari perusahaan, plus warung banyak yang ngutang karena tetangga ngutang terus ke warung ya. Akhirnya dari 2 ketutup, tapi saya masih tenang sebagai laki-laki, sebagai imam keluarga, penanggung jawab nafkah, saya masih punya 8 jalan rizki, masih tenang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya terhadap anak, kita sebagai orang tua nih, sebagai orang tua wajib kalau enggak dosa mendidik anak-anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, jangan engkau tinggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah sepeninggal engkau mati. Maksudnya apa? Seandainya kita sebagai tulang keluarga mati, jangan sampai anak istri kita itu gara-gara kita mati jadi tukang minta-minta. Kenapa? Lemah, ilmunya kurang, keahlian gak ada, ya suruh nyalain kompor juga gak bisa.
Ya, suruh nyetir motor nggak bisa. Sehingga apa? Dia jadi keturunan lemah. Maka yang salah orang tuanya. Kenapa? Allah melarang kita sebagai orang tua meninggalkan anak-anak yang lemah. Habib mau tanya nih. Sedekah paling afdol buat siapa? Sedekah paling afdol buat siapa? Orang tua salah. Keluarga salah. Buat masjid salah, buat pesantren salah. Sedekah paling afdol nomor 1 buat siapa? Buat anak salah. Ayo loh. Apa? Buat ulama salah. Buat orang banyak salah. Yang benar sedekah nomor 1 adalah untuk diri sendiri. Ya jangan ahli sedekah tapi penampilan kayak orang nggak punya, nggak boleh. Haram orang ya kelihatan di luar tuh kayak nggak punya tapi di kantongnya banyak uang, nggak boleh. Uang itu untuk dirinya dulu. Kenapa? Menghormati diri sendiri sehingga bermartabat dan tidak gampang diinjek-injek orang. Karena banyak orang kalau kita dalam keadaan susah menganggap kita rumput yang gampang diinjek-injek, selesai. Sedekah kepada diri sendiri. Diri sendiri sudah cukup, baru ke anak, ke istri. Sebelum ke fakir miskin, betul sedekah kepada para ulama. Tahu gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Waqi'. Imam Waqi', Habib tanya, kaya atau miskin? Imam Waqi' kaya atau miskin? Kaya, tapi menerima banyak sedekah karena para ulama yang paham menyalurkan ke orang di sekitarnya mana yang lebih membutuhkan. Poinnya adalah tadi berbicara sebagai makhluk sosial adalah sedekah kepada diri kita sendiri. Kenapa sholat Jumat itu sunnah pakai minyak wangi? Urusannya makhluk sosial. Karena di sholat Jumat engkau banyak ketemu orang. Jangan sampai gara-gara kita ikut sholat di soft, tuh orang yang tadinya sholatnya khusyuk jadi tidak khusyuk. Kan begitu. Kenapa? Ini orang ini nggak mau sedekah dengan dirinya sendiri. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, dalam forum halal bihalal ini, maka jadikan forum silaturahmi ini adalah forum yang kita saling menghargai orang di kanan kita. Kemudian pesan terakhir dari Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, sungguh mengherankan manusia itu sibuk mencari rizki, padahal rizki itu udah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita nih rizki kita belum lahir, ya, baru 4 bulan di kandungan perut ibunda kita, bahasanya ngupeti, ya apa namanya, 4 bulanan, itu rizkinya udah ditentuin buat seumur hidup sampai mati. Rizki itu udah dijamin oleh Allah. Sungguh mengherankan orang sibuk nyari rizki, padahal di situ ada yang nggak dijamin oleh Allah, yang itu namanya pahala. Maka pahala nggak dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa manusia itu nggak sibuk cari pahala? Orang-orang tuh mengherankan ngelihat orang yang kalau nyumbang 1 juta, kalau nyumbang 2 juta, 5 juta, kok bisa sih dia mengeluarkan dari koceknya, dari kantongnya sampai 5 juta? Oh iya, dalam hatinya ada iman, dia percaya ada balasan pahala di kehidupan setelah kematian. Mengeluarkan 5 juta gampang aja, iya nggak Bu? Apalagi kalau ada masjid ngumumkan program-program kemuliaan, pesantren ngumumkan program amal jariah, yang seandainya kita nyumbang untuk ke jembatan yang mau dibangun di desa yang nggak pernah ada jembatan, maka barang 200.000 kita nyumbang, dibelikan oleh panitia yang adil, jujur, amanat itu batu, bata, sama semen. Kok jadi bagian kita 200.000 jadi 2 senti di situ? Maka tidak kami sebutkan setiap mobil yang lewat. Tidak kami katakan setiap roda dari 4 roda mobil yang lewat. Tapi kami katakan setiap 1 putaran dari 1 roda yang mutar di atas jembatan itu, maka pahala 2 senti Allah transfer ke rekening alam barzah kita. Ada 3 orang ceritanya disuruh masuk gua gelap. Ada gua gelap. 3 orang ini diomongkan masuk. Mau ngambil boleh, nggak ngambil boleh. 3 orang masuk. Keluar pertama ngambil banyak. Ngelihat yang diambil ternyata batu permata, nyesel kenapa saya nggak ngambil lebih banyak. Yang keluar ngambilnya sedikit, ya nyesel kenapa nggak ngambil banyak. Yang keluar nggak mau capek, dia nggak mau ngambil apa-apa, lebih nyesel lagi. Siapapun yang beramal jariah di dunia ini semuanya nyesel, sedikit banyak apalagi enggak.
Maka orang yang cerdas, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, adalah bukan yang sibuk mencari rizki, tapi sibuk mencari pahala, nikmat nanti di akhirat, terutama adalah dalam urusan amal jariah. Kita punya anak makin banyak, makin bagus. Anak kita semua masuk pesantren jadi ulama, makin bagus. Ya. Ya, maka apa? Jangan sedih. Ya, ada yang meninggal, kok punya anak pada jadi ulama? Jangan sedih. Tuh gara-gara anak yang jadi ulama, orang tuanya di alam barzah senang. Kenapa? Transferan pahalanya terus. Lihat anak yang punya ulama, kapan di akhir majelis, berapa banyak majelis undangan tausiahnya, dia ngirimkan Al-Fatihah buat orang tuanya, maka setiap jam sampai ke orang tuanya. Ke apa? Amal jariah, anak soleh yang cerdas. Bukan hanya dia yang mendoakan orang tuanya, tapi dia mengajak jamaahnya untuk berdoa kepada Allah untuk orang tuanya. Ya, para ulama kenapa dulu rajin ngarang kitabnya? Nih ada kitab Kasyifatus Syaja, ya, syarahnya kitab Safinah. Kenapa? Kalau zaman sekarang pengarang buku yang dicari uang, keuntungan per buku dijual berapa dia dapat untung. Tapi ulama dulu ngarang nggak tahu akan jadi berkahnya kayak apa. Maka setiap pesantren yang membaca kitab dari ulama itu, maka pahalanya tiap hurufnya nyampai ke para ulama yang mengarang tadi. Maka berlomba-lomba para ulama kita mengarang buku. Tujuannya bukan apa? Bukan cari uang di baliknya, tapi agar bermanfaat bagi orang, memberikan hidayah, dia dapat amal jariah. Buat sumur, ya kita nggak bisa deh buat sumur, biayanya mahal. Diumumkan pengumuman buat sumur, kita nyumbang deh 500.000, nanam amal jariah di situ. Maka Nabi heran ketika Isra Mi'raj melewati satu kelompok, nanam gandum, nanam benih, nggak lama tumbuh, karena tumbuh dipanen, nggak lama tumbuh lagi, dipanen lagi, ditumbuh lagi, panen lagi. Jibril, siapa mereka? Maka malaikat Jibril menjawab, haula ya Allah, ya Rasulullah, mereka itu adalah umatmu yang amal jariahnya sedikit tapi panennya berkali-kali. Ya, manen pahalanya terus menerus, nggak berhenti-henti. Maka itulah orang yang beramal dengan amal jariah. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, jika kita dekat dengan agama kita, faham tentang konsep prakteknya, faham teorinya, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Semua orang rugi. Innal insana lafi khusr. Semua rugi kecuali mereka orang-orang beriman, beramal soleh, dekat dengan para ulama yang saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Maka mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dikehendaki baik di dunia dan di akhirat. Poinnya adalah satu terakhir, harus ada niat di dalam hati. Apa itu niat? Niat itu bukan hanya mau, bukan hanya ingin, bukan hanya pengen. Niat itu adalah kemauan plus komitmen. Apa komitmen? Mulai melakukan. Itu namanya niat. Niat adalah mau plus mulai. Orang kalau wudhu niat duluan, belum basuh muka, nggak sah wudhunya. Dia harus niat. Mulai dia ngomong dalam hati plus ada praktek air nyampe ke muka. Itu baru sah. Niat adalah kemauan plus komitmen, bukan hanya mau, bukan hanya ingin. Optimisme yang berlebihan tanpa kerja keras sama pengertiannya dengan takabur. Pengennya tinggi, tapi nggak ada yang dilakukan. Percuma, itu tanda orang sombong. Jadi niatnya untuk memperbaiki diri harus ada. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, seseorang, watak tabiatnya nggak bakal Allah rubah sampai orang tersebut mau merubah dirinya sendiri. Ada niat di dalam hatinya, kemauan plus komitmen terjun langsung ke dalam prakteknya sehingga dia betul-betul orang yang berubah dan dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah masa perubahan menjadi makhluk sosial yang lebih beretika dan berakhlak, sopan santun, karim.
Sehingga kita dalam forum halal bihalal ini bukan hanya meminta halal dari orang, minta maaf kepada orang, tapi kita berusaha memperbaiki diri kita sehingga kita sebagai muslim melakukan kewajiban kita tanpa menuntut orang harus hormat kepada kita. Mungkin sekian saja, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najina من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين عليها قابليها وأتمم علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة خصوصا للشريفة فضل بنت محمد أسقف أن الله يغفر لها ويرحمها ويعلي درجاتها في الجنة وينفعنا بأسرارها وأنوارها وعلومها في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.